Selamat siang adik-adik sekalian. Ini merupakan kelas pertama kita di kelas ekonomi manajerial dengan konsep daring. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perhitungan elastisitas. Elastisitas adalah upaya untuk mengukur persentase perubahan atau caranya kita mengukur persentase perubahan nilai tak bebas sebagai akibat perubahan 1% dalam nilai dari variabel bebas tertentu. Dengan demikian, dalam ekonomi manajerial dapat saja dihitung elastisitas permintaan yang diturunkan dari fungsi permintaan, atau elastisitas penawaran yang diturunkan dari fungsi penawaran, atau elastisitas produksi yang diturunkan dari fungsi produksi, sampai seterusnya. Nah, untuk pada bagian hari ini yang akan kita bahas adalah fokus kepada elastisitas permintaan beserta hubungannya dengan konsep dasar lainnya. Elastisitas sangat penting dalam pembuatan keputusan manajerial karena besaran ini mengukur sensitivitas dari permintaan konsumen terhadap harga produk, dan penting sekali bagi adik-adik jika nanti adik-adik menjadi manajer, karena elastisitas ini, hasil dari perhitungan elastisitas ini akan membantu adik-adik membuat keputusan berkaitan dengan strategi penetapan harga produk serta strategi lainnya yang terkait dengan variabel endogen dalam fungsi permintaan. Nah, saya menyinggung soal variabel endogen dan tentu saja pasti ada variabel eksogen. Dalam persamaan permintaan kita, adik-adik bisa melihat sendiri terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu ditunjukkan oleh fungsi Px hingga fungsi O. Px, I, Pr, Pe, Ie, Pae, Tn, A, Fo itu adalah variabel bebas, sedangkan Qdx adalah variabel terikat. Nah, variabel endogen dan eksogen berada pada variabel bebas tersebut, di mana variabel endogen itu adalah variabel yang dia anggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, dan variabel endogen merupakan variabel yang dianggap sebagai faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan ini adalah adik-adik sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang termasuk variabel endogen? Nah, yang termasuk variabel endogen itu adalah harga produk X atau PX, kemudian iklan, kemudian fitur. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yang kita bahas adalah tentang elastisitas dari variabel endogen ini. Jadi adik-adik, kita akan bahas mengenai elastisitas harga produk, kemudian elastisitas iklan, kemudian fitur atau atribut. Nah, untuk elastisitas harga dari permintaan ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita di pengantar ilmu ekonomi. Jadi, kalau kita bahas mengenai elastisitas harga permintaan, berarti merupakan besaran yang mengukur sensitivitas dari permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk, di mana rumusnya adalah EP sama dengan persentase delta Q bagi persentase delta P. Kemudian adik-adik bisa menghitung delta Q per delta P bagi P dikali P bagi Q. Nah, karena harga produk dan kuantitas yang diminta berhubungan negatif, ini sangat terkait dengan hukum permintaan. Adik-adik pasti ingat bahwa hukum permintaan, jika harga naik maka permintaan akan turun, jika harga turun maka permintaan akan naik. Maka hasil dari koefisien EP ketika adik-adik hitung nanti itu akan selalu bernilai negatif. Nah, di sisi lain adik-adik harus mengingat juga bahwa koefisien elastisitas permintaan diucapkan dalam nilai bentuk mutlak atau absolut. Jadi minus pun ditulis di situ, itu menunjukkan hubungan. Sehingga nilai koefisien elastisitas permintaan yang kecil akan memberikan gejala bahwa permintaan konsumen kurang sensitif terhadap perubahan harga. Sebaliknya, semakin besar nilai absolut dari koefisien elastisitas berarti permintaan konsumen semakin sensitif terhadap perubahan harga. Nah,
Ini adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Ini sama saja seperti ketika adik-adik bahas di PIE. Jadi sebuah elastisitas dikatakan elastis jika hasilnya EP-nya besar dari 1, inelastis jika kecil dari 1, elastic unitary jika sama dengan 1, inelastik sempurna jika sama dengan 0, dan elastis sempurna jika tak hingga gitu ya, meskipun tidak terjadi perubahan harga produk gitu ya. Nah, untuk itu sebagai percontohan, apabila koefisien elastisitas permintaan dari suatu produk yang dijual oleh perusahaan telah diketahui, manajer yang berada dalam manajemen bisnis total dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, sebagai percontohan dari kalimat ini, Ibu akan melakukan perhitungan. Ibu akan melakukan perhitungan untuk adik-adik sekalian. Nah, misalnya, manajer telah mengetahui koefisien elastisitas permintaan untuk produk X yang dijual adalah min 2,5. Jadi EP sama dengan min 2,5. Sebentar, ini kurang besar. Min 2,5. Oke, min 2,5. Kemudian manajer telah mengetahui koefisien elastisitas permintaan untuk produk X yang dijual adalah min 2,5 sepanjang range harga. Sekarang yang sedang dipertimbangkan oleh Departemen Pemasaran. Manajer ingin memperkirakan berapa persen peningkatan kuantitas yang diminta oleh konsumen apabila harga diturunkan sebesar 8%. Harga diturunkan sebesar 8%. Nah, berdasarkan definisi koefisien elastisitas permintaan, maka kita dapat menghitung sebagai berikut. Kita dapat hitung, jadi tadi kita ingat rumus EP itu adalah persentase delta ya, Dek. Ya, Ibu tulis A saja ya. Delta Q dibagi delta P, simbol delta Q dibagi delta P, persentase delta P sama dengan di sini min 2,5 sama dengan persentase delta Q dibagi min 8%, karena tadi diturunkan sebesar 8%, jadi persentase delta Q, ini delta ya Dek, segitiga, karena Ibu tidak menemukan simbol, kita mau cepatkan, sama dengan min 2,5 dikali min 8%, maka sama dengan 20%. Jadi artinya berarti manajer dapat mengharapkan peningkatan kuantitas permintaan sebesar 20%. Ini dilihat dari sini ya, 20% apabila harga diturunkan 8%. Nah, jika adik-adik penasaran, coba adik hitung jika seandainya harga dinaikkan sebesar 30%. Ibu akan catat dinaikkan sebesar 30%. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar.
Jika adik-adik mendengarkan ini dengan seksama, pasti tidak akan ketinggalan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungan elastisitas permintaan. Nah, ini dia. Jadi dalam konsep dasar perhitungan elastisitas permintaan itu pernah kita bahas di PIE. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan teknik perhitungan elastisitas titik. Kemudian yang satu lagi dengan elastisitas busur. Silahkan diingat, silahkan dicoba buka lagi catatannya zaman dahulu kala ketika semester 2 ya. Nah, kita contohkan di sini. Yang pertama, fungsi permintaan untuk produk X didefinisikan melalui persamaan Q sama dengan 245 kurang 3,5 P. Berapa koefisien elastisitas permintaan pada titik harga $10? Nah, untuk melakukan perhitungan ini, kita dapat menggunakan teknik inverse. Kita bisa melakukan inverse ataupun kita juga bisa menggunakan teknik sederhana dengan langsung menentukan delta Q per delta P-nya, yaitu 3,5 gitu ya. Tapi saya akan lebih menganjurkan dengan menggunakan teknik inverse yaitu delta Q dengan melakukan inverse-nya. Nah, sekarang kita buka perhitungan kembali. Jadi dalam inverse itu kita tahu persamaan kita kan tadi Q sama dengan 245 dikurang 3,5 P. Nah, kita akan melakukan inverse. Nah, untuk inverse itu teorinya saya akan bahas sedikit, bukan teori sih, jatuhnya saya akan pengantar sedikit. Jadi kalau seandainya Q sama dengan A dikurang B P price ya, itu kalau di inverse itu sama dengan P sama dengan C dikurang D Q, dimana si C ini merupakan A dibagi B dan si D ini merupakan 1 dibagi D. Ini sama seperti kemarin yang minggu lalu kita bahas. Nah, jadi kalau begitu, kalau Q sama dengan 245 kurang 3,5 P, maka kalau di inverse P sama dengan 245 dibagi 3,5 dikurang 1 dibagi 3,5 Q. Jadi didapatkanlah P sama dengan 70 dikurang 1 per 3,5 Q ya. Oke. Nah, jika kalau seandainya tadi di soal disebutkan bahwa P-nya sama dengan 10, maka dihitung dengan menggunakan rumus EP. EP sama dengan P bagi P kurang C, P bagi P kurang C, maka EP sama dengan 10 dibagi 10 dikurang 70, maka akan didapatkan EP sama dengan
10 dibagi min 60 sama dengan min 0,167. Jadi kesimpulannya, kuantitas yang diminta berkurang sebanyak 0,167% jika yang diminta berubah. Nah, tadi nanti pasti ada yang nanya, Ibu itu kenapa yang C-nya nggak disinggung gitu ya, C yang ini 1/35 ini nggak disinggung karena ini adalah interceptnya ya, interceptnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari elastisitas permintaan. Jika ada yang ragu, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yaitu yang pertama, banyaknya produk substitusi yang tersedia di pasar pada tingkat harga yang kompetitif, kemudian penyesuaian periode waktu, kemudian masa pakai dari produk, kemudian derajat kepentingan atau kebutuhan konsumen terhadap produk, kemudian derajat kejenuhan pasar terhadap produk, kemudian range penggunaan dari produk, dan yang terakhir persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk. Nah, di dalam perhitungan elastisitas permintaan, kita juga akan melihat hubungannya dengan penerimaan total. Jadi manajer itu atau adik-adik nanti ketika menjadi manajer perlu mengetahui hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan total agar keputusan yang diambil berkaitan dengan perubahan harga produk akan menjadi efektif untuk meningkatkan penerimaan total. Dan penerimaan total itu di sini adik-adik bisa baca, dia didefinisikan sebagai total uang yang dibayarkan kepada produsen untuk suatu produk. Makanya TR itu adalah, atau total revenue itu adalah P kali Q, dimana kalau seandainya elastisitas pendapatan elastisitas permintaannya didapatkan elastis, maka harganya delta P-nya itu akan meningkat dan dampaknya adalah terhadap total revenue adalah menurun. Kalau elastis uniter, dampaknya pada total revenue adalah tetap atau tidak berubah, dan kalau inelastik itu dampaknya adalah meningkat terhadap total revenue. Nah, ini adalah kurva hubungan antara elastisitas permintaan dengan elastisitas penerimaan total. Di dalam kurva tersebut tampak bahwa kurva penerimaan total meningkat pada daerah elastisitas permintaan besar dari 1 sebelah kiri ya adik-adik. Nah, itu mencapai maksimum pada saat 1 di tengah-tengah. Nah, hal ini berarti apabila produk yang dijual berada pada elastis besar dari 1, maka strategi efektif yang digunakan itu untuk meningkatkan penerimaan total adalah menurunkan harga. Tapi kalau seandainya dia inelastis atau kecil dari 1, maka strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan total adalah menaikkan harga. Sedangkan kalau seandainya dia sama dengan S1 atau sama dengan 1 atau uniter, maka strategi menaikkan menurunkan itu tidak efektif sama sekali. Nah, adik-adik sekalian, kita juga akan melihat hubungan elastisitas permintaan dengan penerimaan marginal. Ini penting karena tanggapan konsumen terhadap perubahan harga produk harus secara hati-hati dipertimbangkan oleh adik-adik ketika adik-adik nanti menjadi manajer. Jadi kalau seandainya akan membuat keputusan, silakan dipertimbangkan tanggapan konsumen terhadap harga produk, karena ini nanti akan berkaitan dengan penetapan harga atau output. Nah, elastisitas permintaan memberikan informasi penting kepada manajer tentang bagaimana penerimaan total terpengaruhi melalui perubahan harga produk, dan bagaimana konsep ini dijalankan itu bisa dilihat dari penerimaan marginal atau MR.
Nah, MR sendiri atau marginal revenue sendiri itu disebut sebagai penambahan penerimaan total yang disebabkan oleh penambahan penjualan satu unit output. Mungkin adik-adik bisa ingat pada tabel elastisitas di pelajaran kita PIE, marginal utility yang seperti itu ya. Dan ini di elastisitas ada tabelnya di PIE. Silahkan lihat di bab 3 pertemuan kita di PIE. Nah, MR itu rumusnya adalah delta TR per delta Q. MR harus kecil daripada P agar mampu menjual lebih banyak produk. Dan jika MR positif maka elastis, tapi jika MR-nya negatif maka inelastis. Nah, MR sendiri rumusnya adalah P 1 ditambah 1 bagi EP. Ini kalau untuk rumus MR bisa jika dihubungkan dengan elastisitas permintaan. Nah, sama seperti yang kita singgung tadi, kita akan bahas yang lainnya mengenai variabel endogen, yaitu mengenai elastisitas permintaan terhadap periklanan. Ini periklanan atau elastisitas periklanan dan permintaan, atau elastisitas EA di sini disebutkan. Jadi ini merupakan konsep perhitungan elastisitas periklanan dari permintaan dengan memperhitungkan elastisitas harga dari permintaan kecuali variabel bebas harga diganti dengan variabel bebas iklan. Jadi mirip dengan perhitungan elastisitas permintaan, tapi EP-nya, P-nya, price-nya diganti dengan A. Nah, EA ini beda dengan harga yang tadi, ini selalu bernilai positif karena secara konseptual pengeluaran iklan berhubungan positif dengan kuantitas permintaan produk. Nah, di sisi lain, konsep elastisitas lain yang kita pelajari yaitu mengenai elastisitas harga silang, itu melihat atau mengukur sensitivitas antara permintaan suatu barang dengan harga barang lain. Kemudian elastisitas pendapatan itu melihat hubungan antara elastisitas atau sensitivitas permintaan terhadap pendapatan konsumen. Ini sudah ada kita bahas di PIE. Nah, elastisitas yang terakhirnya adalah mengenai elastisitas harga dari penawaran. Kalau penawaran, kita melihat sensitivitas antara penawaran produk oleh produsen terhadap perubahan harga jual produk. Rumusnya sama dengan elastisitas permintaan, bedanya yang satu adalah ED, yang satu adalah ES gitu ya. Nah, sekarang untuk tabel koefisiennya tadi sama, elastisitas sempurna tidak terdefinisi, elastis jika besar dari 1, inelastis kecil dari 1, inelastis uniter sama dengan 1, dan inelastis sempurna sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama ini coba kita lihat, gunakan schedule permintaan berikut untuk menghitung penerimaan total TR, penerimaan marginal MR, dan elastisitas permintaan terhadap harga. Kemudian tunjukkan hubungan antara penerimaan marginal MR, harga, dan elastisitas permintaan. Oke, berarti tabelnya harus kita copy sebentar. Ini sepertinya tidak bagus di sini ya adik-adik. Saya coba buka di Word. Di Excel saja. Saya coba pastikan di Excel. Jadi kita coba lihat di Excel. Nah, coba saya pastikan. Jadi kita mau lihat MR, ini dia, harga, kuantitas yang diminta. Oke, sekarang PR kita adalah dia minta TR. TR tadi kita tahu rumusnya adalah P kali Q. 26. Oke, P kali Q berarti
sama dengan P-nya 60 dikali Q8, berarti 480. Kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah dapat TR-nya berapa. Kemudian sekarang dia minta MR. MR itu masih ingat nggak, dulu Ibu pernah bicara delta Q per delta P. Nah, berarti sekarang ini minus, ini 40, ini 20, ini 0, ini 20, ini 40. Nah, untuk MR diingat-ingat lagi. Nah, kemudian untuk EP, karena dia minta EP itu adalah delta harus ada simbol ini. Simbol. Nah, ini dia delta delta Q dibagi delta P, kemudian P dibagi Q. Nah, delta Q per delta P, jadi yang kita lihat adalah delta Q. Jadi bisa lihat sendiri, Q ini berarti strip, tidak ada. Kemudian ini delta Q per delta P, berarti 16 dikurang 8 sama dengan 16 dikurang 8 berarti 8 dibagi delta P 50 dikurang 60 berarti min 10. Kemudian P dibagi Q, P nya mana Bu? P nya ini 50 tambah 60 bagi 2 berapa? 5 dibagi Q, Q nya berapa? Q nya juga sama, 16 dibagi tambah 8 berapa? Tambah 8 dibagi 2 berarti 12. Nah, sudah dapat min 3,67. Nah, ini kita bisa cari dengan yang sama. Ini dapatnya 1,80, ini dapatnya min 1, ini min 0,6556, ini min 0,27. Sekarang selanjutnya kita mencari MR, hubungannya dengan MR. MR itu hubungannya tadi dengan elastisitas permintaan P 1 ditambah 1 dibagi P. Nah, jadi P kita 60, ini tetap 0. Nah, P kita 50 kan tadi, ini jadinya 55. 1 ditambah 1 dibagi EP kita berapa tadi? EP kita lihat di sini nih. Dapat 3,67. Yes, sudah. Berarti sampai ke bawah kita dapat 40, 20, 0, 20 dan 40. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, hubungannya ini, hubungan antara elastisitas permintaan dengan TR ini dengan MR ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini dia. PT ABC adalah perusahaan produsen produk kursi model tertentu yang telah menduga fungsi permintaan sebagai berikut. 2000 kurang 4P. Nah, itu 2000 kurang 4P. Q adalah kuantitas kursi dalam unit dan P adalah harga produk dalam dolar. Tentukan fungsi permintaan TR, kemudian fungsi penerimaan MR, dan hitung elastisitas harga permintaan pada range kuantitas 600 sampai 700 unit. Kemudian interpretasikan. Oke, kita coba hitung lagi. TR itu tulisannya kurang besar. TR sama dengan fungsi Q. MR itu adalah turunannya fungsi ini -1 ya adik-adik, action di atas ini ya, Q. Nah, maka kalau tadi kita di soal itu Q sama dengan 2000 kurang 4P kurang 4P, maka kita harus inverse. 4P sama dengan 2000 kurang Q, maka P sama dengan 2000 bagi 4 ya, kemudian dikurang 1 dibagi 4 Q, maka P sama dengan 500 dikurang 0,25 Q. Oke, persamaannya kita sudah dapat. Persamaannya kita dapat P sama dengan 500 kurang 0,25 Q. Nah, PR selanjutnya adalah kita mau menurunkan fungsi TR dan MR. Ya, TR sama dengan P kali Q. Maka TR sama dengan P kita ini nih, 500 dikurang 0,25 Q, kemudian dikali dengan Q, maka didapatkanlah TR kita sama dengan 500 Q dikurang 0,25 Q kuadrat. Ini pangkat 2 ya adik-adik, Q kuadrat. Nah, sekarang MR itu adalah turunan TR. Adik-adik silakan ingat pelajaran PIE lagi. Jadi MR adalah 500 dikurang 0,25 kali 2, berarti 0,5 Q. Oke, selesai A dan B ya. Kemudian sekarang pertanyaannya yang B untuk efisiensi permintaannya. Jadi EP sama dengan tadi kita buat sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta dibagi persentase delta P, maka EP itu delta Q per Q dibagi delta P per P delta Q bagi delta P dikali P per Q.
Nah, dari sini jika Q sama dengan 600, maka P sama dengan 500. P sama dengan 500 dikurang 0,25 Q, jadi sama dengan P sama dengan 500 dikurang 0,25 Q nya 600, maka P sama dengan 300. Nah, jika Q sama dengan 700 ya, 700, maka P sama dengan 500 dikurang 0,25 Q, maka P sama dengan 500 dikurang 0,25 kali 700, maka P sama dengan 350. Dari fungsi tersebut, fungsi permintaan, kita bisa hitung, maka Q sama dengan 2000 dikurang 4P, dan jika delta Q per delta P ditentukan dengan min 4, maka hitungannya adalah EP sama dengan min 4 kali 350 bagi 600 sama dengan min 2,33. Nah, kesimpulannya adalah persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta pada tingkat output Q sama dengan 600 unit adalah 2,33 kali persentase perubahan dalam harga tertentu yang ditetapkan. Nah, ini adalah materi kita untuk hari ini. Sekiranya jika adik-adik memiliki pertanyaan terkait dengan materi ini, Ibu persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Untuk topik kali ini Ibu sudahi sampai di sini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi Ibu harapkan ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Dan untuk tugas akan Ibu bagi soalnya di assignment, dan Ibu harap adik-adik bisa mengerti dengan yang Ibu paparkan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan recording ataupun suara yang gerasak-gerusuk, karena memang Ibu menggunakan mikrofon handphone gitu ya. Jadi atas perhatian adik-adik Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.